kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Judulnya adalah Bahagia Orang Saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bilang zaman sekarang itu zaman edan. Kalau enggak edan, ora keduman. Nah, apakah kita orang-orang percaya juga ikut dengan filosofi orang-orang dunia ini hanya untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kita ikut ngedan seperti mereka, menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan perut kita. Nah, namun pemazmur mengajarkan kepada kita untuk kita hidup takut akan Tuhan, untuk kita hidup saleh. Karena apa? Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya saleh, maka ia akan menerima sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Nah, apa itu? Di dalam ayat yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Dalam hal ini, bahwa berkat orang yang takut akan Tuhan, berkat orang saleh adalah Tuhan akan memberikan rekan-rekan atau teman-teman yang baik. Tuhan tempatkan kita dan berikan kita, yaitu orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintai kita. Itu berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Poin yang kedua, di dalam ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan ialah. Poin yang kedua adalah bahwa Tuhan itu menjadi warisan kita. Apa maksudnya? Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Kalau Tuhan itu menjadi warisan bagi kita, artinya adalah Tuhan siapkan dan sediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, karena sumbernya itu adalah dari Allah sendiri, dan itu sumber yang baik. Tuhan itu menjadi warisan bagi kita. Itu harta abadi yang tidak ternilai harganya. Kemudian poin yang ketiga, ayat yang ke-6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Poin yang ketiga, berkat orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan akan tempatkan kita di tempat yang tepat, di tempat yang baik. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang takut akan Tuhan. Poin yang keempat, di
dalam ayat yang ketujuh, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Berkat yang keempat bagi orang yang takut akan Tuhan adalah bahwa Tuhan selalu memberikan nasihat kepada kita. Hati nurani kita pada malam hari selalu diajari oleh Tuhan bagaimana kita bertindak di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita bersyukur bahwa orang yang takut akan Tuhan selalu dituntun oleh Tuhan melalui nasihat-nasihat. Kemudian poin yang kelima, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Poin yang kelima adalah bahwa Tuhan, Dia akan berjalan di samping kanan kita dan Dia menuntun akan jalan kita, langkah kita. Sehingga saya pastikan bahwa kita tidak akan goyah karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berjalan dengan kita. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-6 adalah di dalam ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Poin yang ke-6, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera itu dicari oleh banyak orang. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Poin yang ke-7, berkat orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berkat orang yang takut akan Tuhan, hidupnya diwarnai, dipenuhi dengan kenikmatan dan kenikmatan. Kita menjalani hidup ini dengan kenikmatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Mau ikut arus dunia, ngidan supaya keduman, mengikuti pola hidup orang-orang dunia, ataukah kita belajar seperti pemazmur, hidup yang takut akan Tuhan. Dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana Tuhan memberkati orang yang saleh dan orang yang takut akan Dia. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.